Oke, yuk Eh, balik lagi di channel gua nih. Gua lagi coba bikin YouTube ya, asik. biar jadi kayak YouTuber ya kan. Siap. Kemarin gue semalam juga gue ngobrol sama temen gue yang di Jerman. Mereka Mm-mm, lockdown juga gitu. Nah, gue mm-mm. pengen tahu aja sih di Jepang itu kayak gimana sih di sana itu kondisinya, biar teman-teman juga pada tahu lah wawasannya gitu kan di negara-negara yang lain. Gue bisa diceritain di gimana di Bisa. sana. Kalau di Jepang sih nggak ada lockdown ya. Sama mirip-mirip Indonesia deh yang harus dibatasi ke apa namanya kayak kerjaan juga start dari kemarin udah mulai eh ada yang kerja di rumah juga. Nah, kasusnya kalau gue karena gue kerjanya sebagai agent travel itu Oh, pasti berimbas banget kan. uh, Nah, itu tuh jadinya penerbangan per April itu udah nggak ada. nggak ada Jadi yang masuk benar-benar berarti dari luar negeri itu nggak ada yang boleh jadi masuk tuh di bandara. iya sekarang tuh ada orang Indonesia misalkan pulang nih gitu ya. Dia udah punya visa kan dia punya Hmm. visa di Jepang itu kayak visa visa kerja atau visa Liburan. apa namanya ya macam-macam visa kan ada ya. Kalau gue kan visa kerja. Nah yang Hmm. anak-anak sekolah kan visa sekolah dong gitu. Nah biasanya kita pulang ke Indonesia untuk seminggu atau 2 minggu terus balik lagi tuh bisa kan. Nah, karena ada si pandemik ini, alhasil kalau ya udah keluar, ya udah stay aja dulu di sana gitu di Oh, Indonesia nggak nggak boleh boleh masuk masuk dulu. lagi walaupun dia Itu punya tuh visa Jepang. punya visa kerja atau visa sekolah tuh nggak boleh. Yang boleh itu kayak punya visa permanen residen. Jadi visa Kayak warga permanen atau negara ya, visa warga negara sana ya. kayak ya kayak misalnya kita nikah sama orang Jepang atau kita anak salah satu dari orang Jepang gitu. Oke, terus terus. Terus selain itu udah nggak bisa masuk. Jadi benar-benar turis-turis tuh udah nggak ada, yang keluar masuk juga sedikit. Jadinya ya udah alhasil penerbangan juga sedikit. Nah, kalau per April ini kemarin gue cek semua penerbangan tuh nggak ada sama sekali kan. Kalau ada sih, jadi kayak misalnya dia udah booking gitu, terus ada temennya yang mau booking, itu udah nggak bisa. Jadi kayak udah dibatasin banget banget banget. Nah, terus orang-orang kan juga panik berarti di lockdown. Ya dimaksud di lockdownnya tuh bukan lockdown full kan. Kalau di negara lain kan lockdown itu benar-benar nggak boleh keluar. Kalau misalnya keluar kena denda atau ada hukuman gitu kan. Nah kalau Jepang itu masih bisa aktivitas seperti biasa gitu. Cuman kemarin emang deklarasinya udah ada. Jadi emang apa ya desakan para gubernur Tokyo dan Osaka itu pengen pemerintah AB itu ngedeklarasiin dong ini tuh bencana darurat. Mungkin karena di Tokyo itu rumah sakitnya juga udah full Full ya. kali ya sama korban-korban. Jadinya kalau misalnya nggak dideklarasiin ya makin banyak Hmm. tuh. Tapi ya gimana ya, gue sih lihatnya kalau di Osaka tuh bener-bener kayak biasa aja walaupun udah dideklarasiin kayak hentikan aktivitas yang misalnya nggak penting banget kalau misalnya keluar tuh katanya tuh. Terus apa sih namanya sekarang-sekarang kayak bioskop atau tempat-tempat ramai itu udah benar-benar ditutup kan. Kalau supermarket sih masih bisa di apa namanya didatengin gitu. Pokoknya Oh, sekolah ditutup gak sekolah? sekolah udah dari Maret kali ya, jadi dari liburan apa namanya spring musim Spring itu semi. berarti musim semi ya. Terus Dari liburan musim semi sebenarnya itu mereka udah libur, tapi karena ada si pandemik ini, dilanjut liburnya liburnya. diperpanjang. Nah tadinya kan eh, per April tuh harusnya udah start lagi kan sekolah tuh, tapi karena ya kebijakan kan ada lagi ya yang Iya. terbaru-terbaru gitu. Nah akhirnya katanya sih diperpanjang sampai bulan Mei katanya gitu. Tapi nggak tahu Mei-nya sampai Mei tanggal Tanggal berapa. berapa nggak tahu lah ya. Nah kalau terus Gitu. untuk transportasi nih, kan di Jepang itu setahu gua terkenal dengan sering naik kereta gitu kan, kereta cepat atau enggak naik bis kalau kemana-mana ya. Nah itu bagaimana yang di sana kalau untuk transportasinya? Transportasi berjalan normal, soalnya kemarin itu baca pemerintah tuh Perdana Menteri ya, Perdana Menteri nggak punya hak untuk stop transportasi umum.
katanya gitu. Jadi ya udah berjalan seperti biasanya gitu. Dan Jadi kalau tetap rame dong di dalam transportasi. Gue sih ngelihatnya rame ya, tetap padat ya, nggak ada tuh yang namanya social distancing tuh nggak ada. Nggak ada ya. Yang gue heran juga gitu, kok tetap rame. Cuman emang nggak serame biasanya gitu. Jadi kan sekarang juga yang kerja tuh kayak yang biasanya startnya jam 9 jadi lebih lama jam 10, jam 11, terus pulangnya sampai jam 5 gitu. Masuknya dilamain tapi pulangnya tetap sama gitu ya, kurang lebih gitu ya berarti ya. Di transportasi berarti di tempat umum kayak supermarket gitu kan. Kalau di berita itu kan kalau di Indonesia itu masker itu kan udah jarang ya. Kalau di sana bagaimana itu? Sama sih, udah mulai kayak kosong gitu, udah nggak ada stok gitu. Tisu juga nggak tahu deh, mereka banyak beliin tisu. Terus gue udah nggak ke supermarket lagi, jadi gue nggak lihat ini sih apa namanya si masker itu ada apa nggak. Tapi kemarin terakhir gue lihat sih ya itu nggak ada. Nggak ada ya. Ada yang berusaha buat naikin harga nggak? Kayak Ada misalkan aja sih, ada itu aja. ada aja. Ada aja. Cuman sekarang tuh jadi dari bulan kemarin kali ya, dari bulan Maret itu udah ada beberapa yang tempat penjualannya itu ngeblok orang-orang yang kalau misalnya jual masker. Jadi mau dia jual masker murah atau mahal itu nggak boleh jualan. Oh, diblok sama pemerintahnya ya. Di sana Mungkin gubernur lah ya. yang punya aplikasinya kali ya. Kayak misalnya si apa tuh kalau di itu tuh Shopee atau semacam gitulah. Oh, berarti yang online-onlinenya ya. Online-nya. Tapi kalau misalnya di sini di toko-toko harganya nggak berubah kok. Di Nggak sini berubah nggak ada tetap. perubahan. Tetap semuanya tetap normal, nggak ada Kayak kenaikan, cuman dibatasi. oh, pembeliannya dibatasi ya. Ya, jadi bukan satu orang, malah satu keluarga cuma satu pak gitu sih biasanya ditulisnya itu. Jadi satu orang tuh nggak Kan boleh lebih dari satu pak. itu taunya dia satu keluarga tuh dari mana? Nah, Harus itu. Mungkin kalau misalnya si ibunya bawa anak gitu kan harusnya kan kayak satu orang satu. ya Jadi apa boleh gitu. namanya? Boleh kan? Nah, jadi tuh kayak udah dia cuma bisa beli satu gitu. Kirain harus ngeliatin kartu keluarga. Ini kamu satu keluarga gak boleh gitu kan. Tapi bisa aja dong nanti ibunya dulu datang masuk beli terus Bisa, anaknya bapaknya. bisa. Kalau anaknya banyak kan enak ya. Jadi banyak Iya. beli. Kemarin juga jadi ada beberapa toko yang kayak orang-orang tuh udah mulai ngantri sebelum toko itu buka. Jadi masker emang masker agak sulit sih. Kalau untuk hand sanitizer gitu, itu juga lagi susah juga Ya, barang. hand sanitizer apalagi kan kalau di Jepang tuh pakainya bukan hand sanitizer ya, apa ya? Iya ya, sama ya, kayak alkohol, semacam ada alkohol gitu. Kayak gitu. Merek apa aja ya. Iya, yang penting itu buat membersihin tangan lah. Membersihkan tangan. Oke. Iya, Berarti transportasi masih berjalan normal seperti biasa, tidak ada normal. pembatasan, social distancing-nya juga belum terlalu diterapkan gitu ya. Ya. Terus juga untuk ibadah-ibadah berarti juga masih ada lah ya, masih banyak ya. Kalau ibadah udah dihentikan, Udah jadi emang dihentikan. udah dari pas bulan lalu tuh kalau misalnya yang Jumatan sekarang tuh kayak untuk sementara di stop dulu gitu. Terus teman kebetulan apa namanya Katolik juga dia udah nggak ke gereja lagi karena emang udah ada larangan dibatasi gitu. Untuk di rumah aja berarti ya. Iya, untuk di rumah aja. Untuk kampanye harus stay di rumah aja, itu sedang digalakan nggak? Iya, ini dari kemarin lah ya. Dari kemarin itu tuh udah digalakan. Cuman ya tetap aja bandel-bandel juga sih orang-orangnya. Nggak banyak yang mau di rumah lah ya. Iya, apalagi sekarang kan musimnya bunga sakura mekar dong. Jadi siapa sih yang nggak mau ngelihat keindahannya gitu. Jadi kemarin juga hari Minggu gue coba keluar. Ya, apa sih namanya? Beda sih sama tahun yang lalu. Yang tahun lalu tuh di mana orang-orang pada yang ngampar kan di bawah pohon tuh.
Nah, kemarin itu cuma segelintir orang lah. Cuman tetap aja, kok masih aja ada ya gitu loh. Ada yang berkerumun nih gitu ya. Kirain tuh bakal bener-bener kosong atau enggak ya orang cuma jalan doang dibandingin ngumpul-ngumpul gitu kan. Ternyata tetap aja masih ada yang Kalau untuk kafe-kafe gitu kayak tempat nongkrong masih banyak yang buka atau udah pada ditutupin? Nah, kemarin sih ada beberapa kafe yang udah tutup. Kalau tempat minum-minum kan ada ya di Jepang tuh tempat minum, restoran gitu yang tiap malam orang-orang pulang kerja minum tuh itu masih ada beberapa yang buka. Nah, kalau untuk lu kan sebagai tadi tour guide ya, tour guide yang ada di Jepang gitu kan, itu berdampak banget nggak sih di dalam pekerjaan lu gitu? Dampak banget. Gue sih bukan tour guide ya, gue lebih ke agen travel Oh, yang agen travel. ngebantuin orang buat beli tiket Hmm. pulang pergi gitu. Cuman kalau tour guide sih yang kemarin sih sempat lihat ini ya. Jadi ada di sekitar rumah tuh ada boots, bukan boots ya, kapal mirip kapal pesiar gitulah yang bawa orang-orang keliling itu sungai menikmati keindahannya sakura. Itu tuh cuman ada satu kapal itu cuma ada 3 orang, 4 orang. Yang biasanya orang China banyak, gitu, Iya. turis-turis banyak, itu sama sekali nggak ada. Jadi benar-benar kosong. Terus ada satu kota yang emang biasanya itu dipadati sama turis juga udah nggak ada turis-turisnya. Gitu. Benar-benar dampak buruk banget sih kalau nggak ada turis tuh kan. Nah itu kan kalau kayak begitu berarti pemasukan untuk si agen travel terus si tour guide dari turis yang kerjanya ibaratnya hari-harian kan itu dampaknya kan sangat besar. Nah ada nggak sumbangsi dari pemerintah untuk orang-orang yang kayak tour guide terus orang-orang yang travel agent gitu? Ada sih. Jadi kasusnya kayak gue sekarang ini apa sih namanya tuh, kerja udah dari kemarin tuh udah kayak hari ini kerja besok libur gitu kan, jadi selang-seling. Nah selang-seling ini si kantor itu kayak apa namanya, gaji kita tuh nggak full kayak biasanya kan, otomatis karena emang bulan 4 itu ya pemasukan aja nggak ada dong gitu kan, gimana mau ada pemasukan, sedangkan maskapai aja udah nggak terbang gitu. Nah, hasil gaji itu kayak udah kantor punya hitungannya sendiri, terus yang sisanya kan berarti yang sisanya itu yang libur dong kan ya, kan karena kantor itu ngitung gaji yang kita masuk aja. Nah, yang libur ini dibantu sama pemerintah, jadi pemerintah itu ngasih kayak 60%, gitu ya? 60% dari gaji. Jadi nanti gaji kantor sama gaji yang pemerintah sumbangsi itu disatuin. Gitu. Oh, berarti pemerintah itu ngasih dana gitu ke kantor-kantor dengan didata dulu. Iya, jadi semuanya dapat sih ya. Jadi kemarin juga sih ada kayak apa namanya sih, wacana pemerintah itu hampir memberikan sumbangan, nggak tahu sih ini hoax atau apa, yang sekitar 300.000 yen, berarti ya kalau dirupiahin 40 jutaan kali ya. Nah, untuk per orang, untuk per keluarga kali ya. Jadi yang kayak misalnya si kepala keluarganya itu pendapatannya berkurang gitu kan. Jadi prosedurnya kayak gimana nggak tahu juga. Tapi orang-orang Indonesia itu yang orang-orang Indonesia di sini gitu nyangkanya kayak, wih kita bakalan dapat gitu kan. Padahal tuh belum tentu gitu. Sedangkan masih ada prosedurnya gitu. Jadi emang lagi ini juga sih apa itu si wacana itu tuh lagi heboh juga. Benar nggak sih gitu pemerintah Jepang tuh ngasih setiap keluarga sekitar 40 jutaan gitu. Walaupun benar juga ya itu prosedurnya juga apa ya, ketat ya. Nggak mungkin semua orang dapat lah gitu. Iya benar. Nah, kalau lu tuh tinggalnya di daerah mana? Gue itu di Osaka, di daerah Kyobashi sih namanya. Nah, tempat tinggal lu tuh kayak apartemen atau Kalau kayak gitu? di apartemen cuman kayak gimana ya?
ya kayak kosan juga yang cuma satu kamar, Rumah kamar susun, per kamar. rumah susun. Rusun ya benar. Rusun lah. Iya. Nah di situ kan biasanya rame tuh ya kalau di rusun itu ya. Sering ngobrol nggak dengan tetangga-tetangga atau? Beda ya. Oh beda. Bedanya Jepang sama Indonesia ya. Jepang tuh lebih masing-masing gitu. Oh nggak maksudnya gini. Ada perbedaan nggak ketika lu sebelum ada corona ini, terus ketika sekarang ada yang tadinya biasanya bernyapa gitu atau negor, ini biasa aja langsung masuk atau gimana? Enggak sih. Dari awal masuk sampai sekarang sama aja kayak gitu. Oh, sama aja. Yang nggak ada bedanya. Cuman paling emang gue sih karena di sini kan banyaknya ini ya kakek-kakek ya yang tinggal tuh ya, dibandingin anak mudanya. Paling ya gue cuman ngobrolnya sama kakek-kakek doang, hai gitu doang. Seumuran ya? Anjir. Enggak lah. Lalu ada jendela nggak di kamar lu? Ada Ada bisa lihat nggak? Maksudnya biar kita ngelihat bener-bener, oh ini Jepang boleh, kayak begini loh. Gitu. boleh. Sorry yang Ya. ngerepotin nih. Iya, nih gue dibayar berapa ya? Nanti lah ditransfer kalau gue udah kaya. Amin. Oke, ini jendelanya gue masih tutup. Oke. Nah, itu Jepang ya, berarti ya. Sebelah sana nggak kelihatan sih ya. Kalau ke sana tuh ke arah yang bunga sakura. Ini tuh tempat main golf. Lihat, masih banyak aja kan mobil-mobilnya. Iya. Nah, itu sepeda-sepeda di bawah masih banyak juga. Sepeda. Ini mah emang yang punya sini. Tapi kayaknya sih emang mereka pada libur ya kerja. Oh, Pak, Biasanya sepi kok. Yang penghuni ya? Sepeda itu penghuni apartemennya ya? Iya, ini tuh ada 6 lantai. Jadinya gue di lantai 3. Nah, di sini coba lihat, ada stop dulu sampai di situ di. Okay. Yang tadi sebelah kanan. Salah. Sebelah kanan nih. Nah, terus, di situ. Biasanya di situ ramai nggak? Di sini rame. Ramai biasanya. Oh, kalau malam ramainya. Ramai ya hotel. Oh. Tapi sekarang masih sepi lah karena belum malam ya. Iya, masih sepi. Tuh ini sih jalanan rame-rame aja sih kalau menurut gue. Oh, biasanya juga kayak begitu ya mobil. jalanan. Iya. Jadi mereka masih beraktivitas seperti biasanya ya. Biasanya karena emang nggak dibatesin. Ya pemerintah kan cuma menghimbau ya nggak boleh keluar. Bukan nggak boleh sih, dihimbau agar di rumah aja. Berarti kan ya orang-orang ya udah selama masih bisa keluar ya keluar aja gitu. Oke. Boleh balik lagi lah. Udah kayaknya. Terang ya kalau dibuka. Aduh. Iya, kenapa nggak dibuka aja tuh? Iya sih. Hemat listrik. Anak gerak. Nah, berarti kita udah tahu ya di sana transportasi masih biasa aja, terus juga orang-orangnya masih biasa aja, nggak ada yang terlalu takut dengan penyakit ini gitu kan. Terus juga ya, sekolah lah ya, yang paling penting adalah sekolahnya libur gitu. Nah, terus juga ada ya di jalan-jalan masih biasa aja, nggak ada yang perlu ditakutkan lagi gitu ya. Tapi nggak ada yang misalkan kayak kemarin tuh ada pengumuman di Jepang itu ada misalkan ini corona sekian data yang yang terjangkit virusnya misalkan berapa ribu. Nah itu orang-orang pada panik nggak? Enggak sih ya, biasa aja. Biasa aja. Kayak gitu kali ya kalau gue sih ngelihatnya. Soalnya kalau misalkan mereka panik tuh udah kayak benar-benar harus stay di rumah dong gitu kan. Terus supermarket juga pasti mereka panik buying dong. Tapi di sini tuh kayak normal-normal aja gitu. Jadi nggak ada yang beli macam-macam gitu ya? Maksudnya belinya langsung banyak gitunya buat nyetok di rumah, nggak ada berarti ya? Ada sih. Ada? Gue sepenglihatan gue sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Jadi normal seperti biasanya aja ya? Okay.
Enak tuh yang kayak begitu ya, nggak ada yang serakah gitu sendirian belanja yang banyak. Paling ke tisu doang yang dibatasin ya, sama Iya sanitizer sih dan itu. sama paling sama sabun-sabun kayak gitu ya yang dibatasin. Soalnya Ya. kalau kayak di Indonesia kan ada ya kayak hand sanitizer Antis gitu mereknya kan ya, yang terus Hmm. yang merek-merek lain gitu. Nah, sepenglihatan gue sih di Jepang tuh kayak nggak ada yang jual seukuran-ukuran mini gitu sih. Oh, gede-gede semua ya. Iya, mereka gede-gede yang emang apa namanya si alkohol gitulah, Hmm. yang botolan yang di atas 500 ml gitu sih.